Hai guys, kembali lagi nih bersama saya Gerald Giovan tentunya di HR Vlogger, channel yang selalu membahas seputar dunia HR dan juga personal development dalam dunia kerja. Hai guys, kalian tahu nggak kalau di zaman digital yang serba cepat dan sibuk ini, banyak banget anak muda zaman sekarang yang sering ngerasain namanya overthinking. Nah, kalian mungkin salah satu dari orang yang pernah mengalami overthinking ini? Yuk, kita bahas sama-sama tentang apa itu overthinking dan cara mengatasi overthinking ini. Oke, kalau kita lihat tren saat ini, kayaknya mustahil yang namanya anak muda nggak tahu sosial media. Ya kayak Instagram, TikTok, kayaknya semua anak muda tuh pasti mainin dua platform inilah, dua platform sosial media ini. Khususnya para Gen Z yang memang suka share tentang kehidupan pribadinya, apa yang dia sukai, apa hobinya di dalam sosial media ini. Tapi tanpa disadari justru malah sosial media ini yang membuat banyak dari para generasi muda zaman sekarang itu ngerasain yang namanya overthinking. Mungkin ya karena mereka bisa ngelihat semua di sosial media. Temennya baru beli barang-barang yang branded di-share di sosial media. Temennya ada yang punya hobi yang lebih menarik daripada hobi dia di-share di sosial media. Temennya ada yang punya pacar baru, pasangan baru, menikah, punya anak di-share di sosial media. Yang membuat jadinya anak-anak zaman sekarang gampang banget ke distract dengan melihat pencapaian orang dan akhirnya membuat dia jadinya kepengen terus mau ngikutin tapi ternyata mungkin nggak bisa ngikutin, akhirnya jadi cemas, kepikiran, muncul hal-hal negatif yang ada di pikirannya, takut ketinggalan, takut nggak bisa ngikutin tren, membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, di saat itulah dia sudah berada dalam kondisi overthinking. Di mana overthinking itu adalah suatu kecenderungan bagi seseorang yang suka memikirkan sesuatu secara berlebihan dan berulang-ulang. Indikasinya banyak. Bisa jadi sering merasa terjebak dalam pikiran-pikiran yang gak ada ujungnya. Banyak banget pertimbangan-pertimbangan yang muncul di kepalanya. Cemas berlebihan sampai-sampai takut banget ngambil keputusan. Terus juga kadang mungkin muncul rasa ragu-ragu dalam dirinya, kurang percaya diri. Nah, itu adalah indikasi-indikasi bahwa kita sudah mengalami yang namanya overthinking. Nah, ketika kita terus-menerus ngalamin yang namanya overthinking ini, kita terus-menerus terjebak dalam pikiran-pikiran kita yang gak ada ujungnya, lama-kelamaan kita bisa mengalami kesulitan dalam mengontrol kecemasan. Atau kalau sudah dalam fase ini biasanya disebut anxiety disorder, dimana kita sulit banget nih mengontrol kecemasan kita yang liar gitu ya. Kayak kita cemas, terus takut, terus ragu-ragu, terus kita udah berusaha gak mau mikirin tapi tetap kepikiran. Sampai ganggu tidur kita, sampai ganggu aktivitas kita sehari-hari, sampai ngeganggu nafsu makan kita. Wah, ini bahaya banget kalau kita sampai udah di fase anxiety disorder ini. Nah, biar kita gak ngalamin yang namanya anxiety disorder ini, kita mesti bisa mengatasi overthinking kita ini biar nggak keterusan, biar stop sampai di sini, biar kita nggak jadi orang yang selalu overthinking. Kalian mungkin bisa coba deh beberapa tips ini untuk kalian lakuin, praktekin saat kalian sudah mulai ngerasa overthinking. Yang pertama itu adalah berhenti sejenak dan kenali diri kalian. Karena kadang kita sendiri tuh suka nggak sadar kalau kita lagi overthinking gitu ya. Kita keasikan memikirkan suatu hal, padahal tujuan awalnya baik, supaya suatu hal tersebut bisa kita pikirkan matang-matang, jangan sampai salah dalam mengambil keputusan, jangan sampai salah dalam mengambil langkah. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah sadar nih, wah kayaknya aku udah mulai overthinking nih. Nah, kalian lebih baik berhenti sejenak untuk mikirin hal tersebut. Paksa diri kalian untuk nggak berpikir lagi tentang hal tersebut. Coba deh berhenti, cari distraction, pikiran-pikiran lain. Pikirin aja mungkin nanti siang mau kemana, mau pergi sama siapa, nanti malam mau makan apa, mau hangout sama siapa, kayak gitu ya. Pokoknya pikirin hal lain lah selain dari hal yang membuat kalian sempet ke arah overthinking tadi. Tips yang kedua itu adalah coba kalian cari kesibukan-kesibukan di dalam aktivitas kalian. Cari kegiatan-kegiatan mungkin yang berkaitan dengan hobi kalian lagi suka ngapain, mau kemana. Yalah, pokoknya isi hari-hari kalian dengan kesibukan. Karena biasanya pikiran-pikiran itu mulai muncul ketika kita punya waktu luang yang banyak. Ketika kita lagi santai, lagi gak ngapa-ngapain, nah mulai deh pikirannya traveling tuh kemana-mana. Yang akhirnya ujung-ujungnya nanti malah
memancing kita untuk memikirkan hal-hal tersebut lebih panjang, lebih jauh, dan gak ada ujungnya. Tips yang ketiga itu adalah ganti pikiran-pikiran negatif saat kita overthinking dengan pikiran yang positif. Jadi mungkin kalau yang tadinya kalian merasa gak percaya dengan diri kalian, bahwa persiapan kalian udah matang ya menghadapi suatu hal, kalian rubah dengan pola pikirnya, oh saya udah yakin kok persiapan saya udah matang, jadi saya nggak perlu cemas lagi, saya nggak perlu kepikiran lagi, sehingga ya udah pikirannya di stop sampai situ, serahkan semuanya balik lagi kepada usaha kita dan juga kuasa yang di atas. Tips yang keempat itu adalah perbanyak bersyukur. Ya kadang nggak dipungkiri ya bahwa pikiran overthinking kita ini suka muncul ketika kita sudah mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, ketika kita sudah merasa bisa mendapatkan yang lebih baik daripada sebelumnya, daripada saat ini. Ketika kenyataannya tidak seperti itu, ya akhirnya kita jadinya cemas sendiri, kesel sendiri, stres sendiri, dan pikiran kita jadinya kemana-mana gak jelas banget ujungnya. Tapi kalau kita bisa bersyukur, ya banyak-banyak bersyukur, ingat selalu untuk bersyukur. Hal itu akan membuat kita tahu batasan diri kita, membuat kita puas terhadap apa yang kita punya dan miliki saat ini. Akhirnya kita bisa pakai waktu kita yang lebih ini untuk memikirkan hal lainnya, bukan sibuk untuk memikirkan hal-hal yang aneh-aneh yang tidak jelas ujungnya seperti apa. Tips yang kelima itu adalah ya lakukan berulang-ulang 4 hal yang tadi saya udah sampaikan di atas. Tips-tips yang tadi saya kasih tahu, kita coba terus-menerus. Berhasil sekali, coba lagi. Berhasil 2 kali, coba lagi. Karena namanya overthinking ini kan bisa muncul kapan aja. Kita harus melatih diri kita untuk bisa aware, untuk bisa kenal sama pola pikir kita sendiri, dan benar-benar bisa keluar dari yang namanya jeratan overthinking ini. Akhir kata, intinya kita harus bisa sayang sama diri kita sendiri. Karena fisik kita, pikiran kita yang bisa rawat. Jadi kalau misalkan kita sudah memiliki fisik yang sehat, ya kita juga harus ingat bahwa pikiran kita juga sehat, sehingga kita bisa lebih produktif dalam memikirkan hal-hal lainnya yang mungkin lebih penting untuk kita pikirkan daripada sekedar kita berpikir suatu hal tapi berputar-putar nggak jelas di suatu lingkaran yang nggak ada ujungnya.